hanya untuk merekam electrical event selama satu siklus jantung. Jadi dia itu ngerekam aktivitas listrik selama satu siklus jantung. Nah, jadi nanti di jantung kita itu bakal ada listrik. Karena listrik itu punya arah, kita sebut dia sebagai cardiac vector. Vektor itu kan adalah besaran atau gaya yang punya arah. Nah, itulah nanti yang direkam dalam bentuk EKG. Nah, sekarang nah, ini adalah otot jantung. Nah, kita cubit otot jantung ini, kemudian nanti kita bakal lihat listriknya itu terdistribusinya seperti apa. Jadi waktu otot jantung itu istirahat, jadi pada waktu fase istirahat dari otot jantung, itu listrik yang dominan di dalam adalah ion negatif, yang dominan di luar adalah ion positif. Itu adalah fase istirahat. Kemudian datang impuls listrik, terjadi yang disebut dengan depolarisasi. Depolarisasi itu nanti kanal-kanal yang ada di sini bakal terbuka, sehingga ion positif yang ada di luar masuk ke dalam. Jadi depolarisasi itu adalah masuknya influxnya ion-ion positif ke dalam sel, sehingga selnya nanti akan bermuatan positif. Nah, itu namanya depolarisasi. Jadi lihat, istirahat dia dominan negatif, depolarisasi dia dominannya jadi positif. Nah, nanti sel sebelahnya akan ikut terdepolarisasi, sehingga sel sebelahnya juga bakal jadi positif. Nah, kalau misalkan semua selnya ini dalamnya positif, maka kita sebut dia terdepolarisasi secara sempurna, jadi full depolarisasi. Nah, setelah depolarisasi terjadi, tentu nanti otot ini bakal kembali lagi ke fase semula, yaitu ke fase istirahat. Nah, masuknya kembali ion-ion negatif ke dalam sel tadi, itu kita sebut dengan repolarisasi. Nah, repolarisasi nanti berjalan ke arah sini. Nah, ini juga nanti jadi negatif seperti ini. Nah, kita katakan dia masuk lagi ke fase istirahat. Jadi depolarisasi itu nanti bakal ditemukan lebih dominan ion-ion negatif, ion-ion positif di dalam sel. Jadi sel itu akan menjadi lebih positif daripada biasanya. Jadi kalau pada istirahat dia negatif, kalau dia depolarisasi dia positif. Ini full depolarisasi. Nah, sekarang ada percobaan di mana dia memasang sebuah alat yang dikenal dengan nama galvanometer. Galvanometer ini kalau pernah lihat tukang listrik, jadi kalau mau ngelihat apakah kabel itu dialiri oleh aliran listrik, nanti dia bakal taruh elektroda, kemudian dia bakal lihat jarumnya ini gerak gak ke kiri atau ke kanan. Nah, itu untuk melihat apakah ada aliran listrik di situ. Jadi pakai namanya galvanometer. Nah, sekarang anggaplah kita punya elektroda A di sini, kita punya elektroda B. Nah, elektroda di titik A, elektroda negatif, elektroda di titik B, elektroda positif. Nah, kalau ternyata nanti ada impuls listrik di sini, terjadilah apa tadi namanya? Depolarisasi. Jadi selnya menjadi lebih positif. Nah, lihat arah dari depolarisasi itu kan ke sana. Arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ karena dia mau mendepolarisasi sel sebelahnya ini. Nah, karena arah dari listrik ini mendekati elektroda positif, ini kan berarti ion positif bergerak ke arah elektroda positif. Kalau positif mendekati positif, maka dia bakal bikin defleksi positif pada jarum galvanometer, sehingga jarumnya yang awalnya di tengah-tengah ini bergerak ke sini, bergerak ke arah positif. Nah, kemudian nanti kalau misalkan semua selnya sudah terdepolarisasi, berarti kan udah nggak ada lagi tuh beda potensial antara A sama B, karena udah sama semua. Maka nanti jarumnya akan kembali ke titik nol, sehingga dia netral lagi. Nah, setelah depolarisasi tadi, balik ke repolarisasi ya. Nah, kalau repolarisasi nanti dari titik ini, dia bakal menjadi negatif lagi. Kemudian dia bakal merubah sel sebelahnya untuk juga jadi negatif. Nah, karena di sini ada ion negatif bergerak ke arah elektroda negatif ketemu negatif, dia bakal jadi positif. Sehingga nanti pada jarum galvanometer, jarumnya bergerak ke arah positif. Nah, terus kalau misalkan semuanya sudah terrepolarisasi atau sudah istirahat, tentu jarumnya nanti kembali lagi ke tengah, karena tidak ada lagi beda potensial. Nah, sekarang kalau kita bikin impulsnya di sini, maka bagian yang terdepolarisasi atau yang positif lebih dulu kan bagian sini, lalu bergerak ke arah sana. Nah, ini lihat ion positifnya
bergerak ke arah elektroda negatif menjauhi elektroda positif. Nah, kalau ion negatif ini menjauhi elektroda positif, maka pada jarum galvanometer dia akan bergerak ke arah negatif. Jadi bakal bikin defleksi ke arah negatif. Nah, prinsip ini yang dipakai sebagai prinsip EKG. Jadi kalau ada suatu ion mendekati elektroda positifnya, dia bikin defleksi positif. Tapi kalau suatu ion menjauhi elektroda positifnya, dia bakal bikin defleksi negatif. Nah, sekarang kita harus tahu arah dari aliran listrik pada jantung. Jadi listrik jantung itu dia dimulai dari sini. Ini namanya SA node, sinoatrial node. Itu adalah tempat impuls berasal tadi di jantung. Nah, nanti dari SA node dia bakal ngasih listrik ke seluruh atrium. Kemudian nanti dia bakal ngasih juga ke, nah ini apa namanya? Apa node ini namanya? Ini ada SA node. Betul. Ini AV node. Itu namanya AV node. Nah, dari AV node nanti dia bakal meneruskan impuls ke bawah. Nah, ini ke left bundle branch. Nah, ini juga ada namanya right bundle branch. Kemudian ini ada serat-serat Purkinje. Nah, kalau kita lihat di sini, listriknya itu arahnya kan kemana-mana ya. Listrik ada yang ke sini, impulsnya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tapi karena listrik itu adalah vektor, kita bisa menjumlahkan arah tadi sehingga kita dapat arah utamanya kemana. Nah, kalau di atrium, arah utamanya adalah ini. Berarti ke kiri bawah. Jadi nanti arah listrik itu adalah ke kiri bawah menuju AV node. Kemudian dari AV node ini nanti dia bakal mendepolarisasi daerah septum ini. Nah, daerah septum itu terdepolarisasinya berasal dari left bundle branch. Jadi berkasis cabang kiri. Sehingga nanti arah listriknya itu adalah ke atas sini. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka penjumlahan arahnya seperti ini. Jadi nanti listrik itu awalnya seperti ini arahnya, kemudian dia berbalik lagi ke atas. Nah, setelah itu nanti, setelah dia terdepolarisasi septum, arus depolarisasi baru nanti tersebar ke ventrikel kiri, tersebar juga ke arah ventrikel kanan. Nah, ini lihat arah listriknya kemana-mana tuh, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi karena ventrikel kiri ini tebal, maka arus listrik itu pasti dominan tuh ke sebelah kiri. Sehingga kalau kita jumlahkan arus listrik secara keseluruhan, maka dia adalah ke kiri bagian bawah ini. Nah, setelah ventrikel nanti yang akan terdepolarisasi belakangan adalah, nah ini. Ini adalah bagian, kalau ini apex, kalau ujung ini adalah apex ventricle, maka ini adalah base dari ventricle. Sehingga nanti yang akan terdepolarisasi paling terakhir adalah base dari ventricle ini. Nah, lihat arahnya itu ke atas lagi. Jadi kalau kita lihat aksis listrik dari jantung itu pertama ke kiri bawah, kemudian balik lagi ke atas, kemudian ke kiri bawah lagi, dan sebagian nanti ada yang ke balik ke atas kembali. Nah, nanti ini akan kita lihat kenapa kita harus belajar arah-arah ini, karena nanti kita akan lihat ke arah gambaran EKG-nya. Nah, sekarang galvanometer tadi dibikin orang, dipasang di manusia. Kalau tadi kan dipasangnya di sel-sel ya, dipasang di sel-sel ini. Nah, sekarang dipasang di manusia. Nah, elektroda negatifnya ditaruh di tangan sebelah kanan, kemudian elektroda positifnya dia taruh di kaki sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan lihat gelombang yang bakal muncul apa. Dia pakai galvanometer, kemudian dia pakai kertas yang kalau sekarang tuh ada garis-garisnya, atau yang dikenal dengan nama kertas EKG. Nah, sekarang mari kita lihat gelombang yang bakal terbentuk dari eksperimen ini. Nah, jadi tadi awal itu kan arus listrik berasal dari SA node ya, dari SA node menuju bawah, sehingga arahnya kan seperti ini. Nah, ini arahnya ini. Nah, tadi di sini dipasang elektroda negatif, kemudian di kaki dipasang elektroda positif. Nah, arus ini berarti artinya apa? Mendekati elektroda positif, ya kan? Jadi arus positif, tadi kan dia depolarisasi itu kan arus positif mendekati elektroda positif. Kalau dia positif menuju positif, defleksinya negatif atau positif?
Positif. Makanya jarumnya itu bergerak ke arah positif. Gerak positif berarti gerak ke atas sini. Sehingga nanti terbentuklah gelombang yang dikenal dengan nama gelombang T. Jadi dia naik bikin gelombang T. Nah, habis itu impuls masuk ke dalam AV node. Nah, di dalam AV node ini impuls itu bakal ada delay dulu. Jadi akan ada delay, artinya dia nggak gerak dulu. Gunanya apa? Agar ketika kontraksi atrium terjadi, darah itu masuk dulu semua ke dalam ventrikel, baru ventrikelnya kontraksi. Jadi jangan sampai atrium kontraksi, ventrikel juga kontraksi. Karena kalau dua-duanya kontraksinya barengan, tentu darahnya nggak bisa masuk secara maksimal ke dalam ventrikel. Makanya fungsi dari AV node di sini adalah sebagai delay. Jadi dia akan memperlambat impulsnya dulu. Karena di situ ada delay, karena di situ nggak ada aktivitas listrik, maka akan terdeteksi sebagai garis datar pada EKG. Jadi di sini ada garis datar. Itu artinya apa? Impulsnya sedang berada di AV node. Nah, terus nanti setelah di AV node, impulsnya masuklah ke septum. Nah, lihat septum, arah dari listriknya itu kan ke atas ya. Arahnya adalah ke atas. Nah, kalau arahnya itu ke atas, berarti kan dia menjauhi elektroda positif. Nah, kalau ion positif menjauhi elektroda positif, maka defleksinya apa? Negatif. Makanya di sini kita melihat adanya defleksi negatif atau yang dikenal dengan gelombang Q. Jadi gelombang Q itu sebenarnya adalah menandakan depolarisasi dari septum. Nah, setelah itu adalah depolarisasi ventrikel. Nah, lihat arahnya itu ke kiri bawah. Kalau arahnya ke kiri bawah, berarti dia mendekati elektroda positif. Karena dia mendekati elektroda positif, berarti dia bikin defleksi positif. Nah, karena dia mendekati ya, berarti defleksinya positif. Makanya kita bisa melihat gelombang R yang tinggi ini, yang menandakan depolarisasi dari ventrikel. Nah, setelah apex depolarisasi, yang terdepolarisasi apa? Bagian basal ya, base ya. Nah, lihat arus listriknya ke arah mana ini? Ke arah atas. Artinya dia menjauhi elektroda positif. Kalau menjauhi elektroda positif berarti nanti bikin defleksi. Nah, makanya kita bisa ngelihat gelombang negatif yang kedua, yaitu gelombang S. Nah, setelah itu semua ventrikel sudah terdepolarisasi. Karena semua ventrikel sudah terdepolarisasi, artinya kan tidak ada beda potensial. Makanya jarum galvanometernya tetap di tengah. Makanya dia ada garis datar seperti ini. Ini karena semua ventrikelnya sudah terdepolarisasi. Nah, setelah depolarisasi, tadi kan ada namanya arus repolarisasi ya. Namanya repolarisasi. Nah, yang dominan di situ adalah ion negatif. Nah, arahnya kemana kalau depolarisasi? Kalau depolarisasi arahnya balik lagi ke atas gitu, balik lagi ke atas. Ion negatifnya balik lagi ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini, ion negatif menjauhi elektroda positif, tapi mendekati elektroda negatif. Maka akan bikin defleksi apa kalau di EKG? Positif. Betul, makanya kita lihat gelombang positif lagi di sini, yaitu gelombang T. Nah, inilah komponen gelombang dari EKG dasar. Dia ada gelombang P, depolarisasi dari atrium, ada PR interval ya namanya. Itu merupakan berarti dia konduksinya lagi di delay di AV node. Lalu ada gelombang Q yang menandakan depolarisasi septum, ada gelombang R yang menandakan depolarisasi ventrikel, ada gelombang S yang menandakan depolarisasi dari base dari ventrikel, ada gelombang datar ini yang menandakan kalau ventrikelnya sudah terdepolarisasi semua, dan ada gelombang T yang menandakan repolarisasi dari ventrikel. Nah, sekarang gelombang itu ada P, ada gelombang Q, ada R, ada S, ada T. Sedangkan kalau segmen itu merupakan garis penghubung antara gelombang. Jadi ada namanya PR segmen menghubungkan antara gelombang P dan gelombang QRS. Nah, ini PR segmen. Kemudian ada namanya ST segmen menghubungkan antara gelombang QRS dan gelombang T. Nah, ini namanya ST segmen.
Kemudian interval itu adalah satu gelombang satu segmen biasanya. PR interval berarti dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Jadi di sini ada gelombang P dan PR segmen. Itu artinya PR interval. Lalu ada QRS interval. Kalau QRS interval berarti adalah durasi yang dibentuk oleh gelombang Q, R, dan S. Jadi ini adalah QRS interval. Lalu ada QT interval. Kalau QT interval itu adalah dari awal gelombang Q sampai pada akhir gelombang T. Nah, itu namanya QT interval. Jadi itu adalah gelombang, segmen, sama interval. Jadi sekarang jelas ya kenapa bisa ada gelombang P, kenapa ada gelombang Q, R, S, dan T. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Nah, sekarang orang bikin kertas ini menjadi kertas yang bergaris-garis vertikal atau horizontal, atau yang dikenal dengan nama kertas EKG. Nah, di sini 300 kotak besar. Jadi kotak EKG ini kan kotak besar ya. Kotak yang sebesar ini namanya kotak besar. Lihat, kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil, 5 kotak kecil horizontal, 5 kotak kecil vertikal. Nah, kalau dihitung 300 kotak besar ini, 300 kotak besar kita hitung, maka itu setara dengan 1 menit. Jadi mesin EKG itu sudah didesain untuk 300 kotak besar itu setara dengan 1 menit. Atau kalau dia dijalankan selama 1 menit, maka akan melewati 300 kotak besar. Sehingga 1 kotak besar saja setara dengan berapa? Jadi kalau misalkan 1 kotak besar 60 detik kita bagi 300, maka 1 kotak besar setara dengan 0,2 detik. Jadi ini 0,2 detik, ini ke sini 0,2 detik, ini ke sini 0,2 detik. Tuh. Nah, karena 1 kotak besar itu 0,2 detik dan 1 kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil, maka 1 kotak kecil ini berapa durasinya jatuhnya berarti? Kalau dia 5 0,2, berarti kalau 1 0,04. Betul, 0,04 detik. Jadi 1 kotak kecil durasinya adalah 0,04 detik. Nah, itu secara horizontal. Kalau secara vertikal itu sudah dibikin kalibrasi. 10 kotak besar itu akan setara dengan 1 milivolt. Jadi 10 kotak besar itu dibikin kalibrasinya setara dengan 1 milivolt. Dengan kata lain, 1 kotak kecil ini berarti setara dengan 0,1 milivolt. Nah, itu sudah dikalibrasi. Kalibrasi dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu gelombang P normal itu berapa lama durasinya, PR interval berapa lama durasi normalnya, QRS berapa lama. Nah, untuk gelombang P, normal durasinya adalah sekitar 0,08 detik sampai 0,11 detik. Kalau kita bikin ke kotak, berarti berapa kotak itu? Satu kotak tadi adalah 0,04 detik. Berarti kalau 0,08 berarti sama dengan 2 kotak kecil ya. 2 sampai 3 kotak kecil kurang. Berarti ini nggak boleh lebih dari 2 atau 3 kotak kecil. Karena normalnya adalah antara 0,08 sampai 0,11 detik. Kalau tingginya berarti dia 2,5 mm. Artinya kalau 1 kotak kecil ini tingginya adalah 1 mm, berarti dia tidak boleh lebih dari sini tingginya. Nah, itu untuk gelombang P. Kalau QRS, dia itu kurang dari 0,12 detik. Jadi artinya apa? Tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Kalau PR interval yang ini, nah itu 0,12 detik. Berarti dia tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Nah, kemudian untuk QT interval itu berarti dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Nah, itu normalnya adalah sekitar 0,35 detik. Jadi kalau kita dikotakin berapa kotak itu jadinya bagi 4, 8 ya, 8 atau 9 ya. Tidak boleh lebih dari 8 atau 9 kotak kecil. Kemudian ada lagi namanya Q patologis. Q patologis itu terjadi kalau gelombang Q-nya itu terlalu dalam. Gelombang Q itu normalnya adalah tidak boleh lebih dari 25% gelombang R. Jadi gelombang R 25%-nya itu tidak boleh gelombang Q lebih dari itu. Jadi kalau gelombang Q-nya kedalamannya itu lebih dari 25% gelombang R, itu berarti dia udah patologis. Kemudian untuk segmen ST, nah ini segmen ST, dia tidak boleh
tingginya melebihi 2 mm, berarti nggak boleh lebih dari ini, atau ke bawah tidak boleh lebih dari 1,5 mm, 0,5 mm. Karena kalau dia naik atau lebih dari segitu, berarti kita sebut dia ST depresi atau dia mengalami ST elevasi. Nah, itu gambaran dari EKG dasar. Habis ini ada pertanyaan? Kalau gelombang T, Dok? Kalau untuk gelombang T, karena dia tidak terlalu penting, sebenarnya bisa dihafalin nggak apa-apa. Gelombang T-nya abaikan saja. Oke. Nah, sekarang kita kecuali nanti gangguan elektrolit kita bahas, kecuali nanti pada gangguan elektrolit. Nah, sekarang kita masuk ke lead pada EKG. Lead EKG itu ada dua ya, ada lead di ekstremitas, ada lead di dada. Nah, sekarang lead ekstremitas dulu. Lead ekstremitas itu dia fungsinya adalah untuk melihat jantung searah bidang koronal. Bidang koronal itu berarti bidang vertikal, bidang atas bawah. Jadi dia mau ngelihat tuh jantung dari posisi atas bawah. Tuh. Nah, kenapa kita harus pakai lead ini? Karena kalau kita mau ngelihat kelistrikan jantung, tentu kita mau ngelihatnya dari berbagai sudut. Sama ketika kita ketemu orang, kan kita mau ngelihat dia dari atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Nah, sama seperti jantung juga kita mau ngelihat aliran listriknya itu dari atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Makanya ada namanya lead EKG. Nah, lead ekstremitas itu gunanya adalah untuk melihat dari atas ke bawah. Nah, lead EKG itu nanti sama, dia pakai lead elektroda positif sama negatif. Jadi ini negatifnya, ini positifnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita taruh lead elektroda negatif di sini, dan di sini kita taruh elektroda positif, berarti kan ini aksisnya seperti ini. Nah, ini dikenal dengan nama lead nomor 1. Kemudian ada juga yang taruh elektroda negatif di sini, elektroda positifnya di sini. Nanti aksisnya jadinya seperti ini. Nah, ini adalah lead nomor 2. Terus ada juga yang taruh elektroda negatif di sini, elektroda positifnya di sini. Nah, ini namanya adalah lead nomor 3. Nah, ini adalah lead dasar dari EKG. Nah, karena ini nggak cukup, ditambah lagi namanya augmented lead. Ada namanya AVR, berarti augmented sebelah right, kanan, AVL, augmented sebelah kiri, AVF, augmented sebelah bawah atau foot. Nah, jadi nanti kalau lead 1 berarti dia ibarat sebuah mata, jadi dia ngelihat jantung itu dari sebelah sini. Ini lead 1. Kalau lead nomor 2 itu berarti dia ngelihat jantung dari sebelah sini, jadi matanya ada di sini. Tuh. Lead nomor 3 juga sama, lihat dari sebelah sini. Tuh. Sedangkan nanti lead AVL itu kalau kita mau ngelihat jantung itu dari sebelah sini, jadi dari sebelah atas. Nah, ini lead AVL, kemudian di sini ada namanya lead AVR. Kalau ngelihat dari kanan sebelah atas, kalau melihat jantung itu dari sebelah bawah sini, pas di bawah sini, berarti namanya lead AVF. Jadi lead tambahan itu ada namanya lead AVR, AVL, dan AVF. Jadi kalau kita lihat aksis leadnya, ini lead 1, ini lead 2 nanti jatuhnya, ini lead 3, kemudian ini AVL, ini AVR, dan ini AVF. Nah, masing-masing itu nanti ada sudut aksisnya berapa, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita pindah ke pemasangan lead ekstremitas. Nah, lead ekstremitas itu kita pasang pakai 4 elektroda aja cukup, di mana nanti elektroda warna merah pasang di lengan atau pergelangan tangan sebelah kanan, elektroda kuning pasang di pergelangan kiri, elektroda hitam di pergelangan kaki kanan, dan elektroda hijau di pergelangan kaki sebelah kiri. Nah, sebenarnya yang butuh tadi itu cuma 3 aja, sedangkan yang hitam itu adalah groundingnya, jadi titik nol kita. Nah, nanti dipasang, nanti barulah kita lihat aksis-aksisnya seperti apa. Nah, untuk augmented lead itu nggak perlu ada elektroda tambahan, karena pada mesin EKG modern sekarang, dia bisa menghitung AVR, AVL, sama AVF berdasarkan rumus trigonometri. Karena kan tadi kan ada segitiga ya, nanti kalau pakai rumus trigonometri itu bisa dapat berapa AVR-nya, bagaimana AVL-nya, dan berapa AVF-nya. Kalau dulu memang lead-nya ini kita tukar-tukar, kita putar-putar posisinya, tapi kalau sekarang EKG itu mesinnya tuh udah pintar, jadi dia bisa hitung sendiri AVR berapa, AVL berapa, AVF berapa. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk ya oleh lead tadi. Untuk lead 1 itu biasa sudut 0 derajat, kemudian untuk lead 2 60 derajat, lead 3 120.
Sedangkan kalau untuk AVL berarti untuk melihat dari sudut minus 30 derajat, AVR dari sudut 150 derajat, minus 150. Dan AVF untuk melihat tegak lurus langsung, yaitu 90 derajat. Itu untuk lead ekstremitas. Nah, kalau kita ngelihat jantung itu kan bukan 2 dimensi, tapi organ 3 dimensi. Artinya selain atas bawah, dia juga ada depan belakangnya. Makanya kita butuh lead tambahan yang disebut dengan lead prekordial. Nah, lead prekordial ini untuk melihat jantung dari sisi depan sampai belakang. Nah, di mana nanti lihat elektrodanya itu ada V1, V2, V3, V4 sampai V6. Nah, pasangnya itu nanti kalau untuk elektroda nomor 1, pasanglah di sela iga nomor 4, 1, 2, 3, 4, garis parasternal sebelah kanan, kemudian di seberangnya pasang elektroda nomor 2, kemudian nanti kita pasang dulu elektroda nomor 4. Elektroda nomor 4 itu adalah sepanjang garis midclavicular setelah iga kelima. Kemudian nanti baru antara elektroda nomor 2 dan nomor 4 kita pasang elektroda nomor 3. Kemudian elektroda nomor 5 itu sejajar nomor 4 tapi garis aksilari anterior. Sedangkan elektroda nomor 6 sejajar 5 tapi garis mid aksila. Nah, ini hafalin warnanya ya. Elektroda 1 itu warna merah, 2 kuning, 3 hijau, 4 biru, 5 orange, dan 6 violet. Atau mungkin kalau sekarang dia udah dinomorin. Nah, itu lebih gampang biasanya. Nah, ini aksis yang bakal kelihatan nanti dari lead prekordial. Jadi dia ngelihat jantung itu secara horizontal. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan EKG dasar. Nah, EKG dasar itu cara bacanya adalah disingkat ilahi ya. Ilahi, irama, laju, aksis, kemudian adanya hipertrofi atau adanya iskemia dan infark. Nah, pertama tuh irama dulu. Nah, bagaimana cara menilai irama dari sebuah EKG? Nah, irama dari EKG kita katakan reguler atau irregular. Reguler itu artinya lihat dari beat ke beat berikutnya tuh sama. Tapi kalau dia irregular itu berarti iramanya itu lihat ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, pendek, jadi ganti-ganti. Nah, itu berarti iramanya irregular. Nah, irama EKG itu adalah irama sinus rhythm karena iramanya berasal dari SA not, di mana iramanya itu reguler, kemudian beatnya adalah kalau dari sinus SA not berarti beatnya harusnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Dan selalu ada gelombang QRS yang diikuti gelombang P. Jadi selalu ada gelombang P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Nah, itu yang kita sebut sebagai irama sinus rhythm. Itu irama. Yang kedua, laju. Ilahi, L-nya laju. Nah, menghitung laju atau heart rate, itu pertama bisa pakai metode kotak, box method. Dimana kalau dia itu jarak antara R ke R adalah satu kotak, maka rumusnya 300 bagi 1 sama dengan 300. Jadi ini heart rate-nya adalah 300 kali per menit. Terus kalau misalkan jarak R ke R berikutnya adalah 2 kotak, maka rumusnya 300 bagi 2 sama dengan 150. Berarti ini heart rate-nya kalau jaraknya segini 150 kali per menit. Kalau 3 berarti 300 bagi 3 100, kalau 4 300 bagi 4 75, kemudian kalau 5 60, kalau 6 50. Nah, tapi nanti akan bermasalah kalau misalkan iramanya irregular. Kalau iramanya irregular alias nggak sama jarak antara R ke R-nya, maka kita harus hitung berapa banyak gelombang QRS selama 10 detik. Jadi hitung selama 10 detik gelombang QRS-nya ada berapa. Nah, kalau contoh ini dapat 15 QRS. Maka kalau untuk menghitung 1 menit kita kalikan dengan 6. 15 kali 6 berarti sama dengan 90. Berarti ini kalau begini gambarannya heart rate-nya adalah 90 kali per menit. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau kita masukin ke soal, nah lihat iramanya apa nih? Kira-kira iramanya lihat gelombang P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, jaraknya sama. Betul, berarti iramanya sinus rhythm. Lajunya berapa kali per menit ini?
Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4 ya. Anggaplah ada 4 kotak. 300 bagi 4 berapa? 75. Berarti lajunya 75 kali per menit. Jadi EKG ini adalah sinus rhythm dengan laju 75 kali per menit. Nah, terus aksis. Nah, aksis dari jantung. Aksis dari jantung itu adalah dari kiri ke bawah. Jadi dari agak kanan, dari kanan atas ke kiri bawah. Itu adalah aksis dari jantung. Karena kan listrik kita tadi dominannya begitu ya. Dari atrium ke sini, pokoknya ke sini. Ke kiri bagian bawah. Nah, sekarang untuk menentukan aksis itu, normal adalah antara 0 sampai 90 derajat. Di sini, normal tuh di sini. Aksis normal. Nah, kalau dia aksisnya begini, ini berarti dia minus 30 derajat. Berarti kita sebut dia sebagai left axis deviation. Biasanya terjadi ketika hipertrofi ventrikel kiri, LVH. Terus bisa juga nanti dia aksisnya geser ke sini. Nah, ini disebut dengan right axis deviation. Biasa terjadi akibat otot di sini menebal atau right ventricular hypertrophy. Nah, kemudian ada juga yang aksisnya di sini. Kalau aksisnya di sini tuh namanya extreme right axis deviation. Itu biasanya bisa terjadi akibat kita salah pasang lead, atau bisa juga karena ada fokus ektopik, jadi nanti impulsnya mulainya terbalik, mulai dari ventricle ke arah atrium. Nah, itu juga bisa bikin extreme right axis deviation. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan aksisnya normal atau tidak? Karena normal aksis itu berada antara lead 1 dan lead AVF, maka patokan kita adalah lihat lead 1 dan lead AVF-nya. Di mana di sini listrik itu kan dia mengarah seperti ini. Ini kalau kita gambar vektornya, berarti dia ada listrik yang mengarah seperti ini. Kemudian kalau kita gambar vektornya, berarti ada listrik yang menuju AVF. Jadi ada yang menuju lead 1, ada yang menuju AVF. Karena listriknya menuju lead 1 dan AVF, maka dia akan bikin defleksi apa? Kalau dia mendekati lead, maka dia akan bikin defleksi positif. Makanya pada lead 1, gelombang yang dominan adalah gelombang positif. Begitu juga di AVF, gelombang yang dominan adalah gelombang positif. Nah, tapi sekarang gimana kalau terjadi LVH, left ventricular hypertrophy? Berarti dia di sini nih, di sini listriknya.